Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun ke-7 hingga ke-8 Hijriah. Ada 8 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Umratul Qadha, kemudian Ghazwah Khaybar, kembalinya seluruh muhajirin dari negeri Abyssinia pulang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian yang keempat adalah Ghazwah Mu'tah. Yang kelima pernikahan Nabi SAW dengan Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha. Kemudian pernikahan Nabi SAW dengan Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Yang ketujuh pernikahan Nabi SAW dengan Maimunah binti Harith radhiyallahu anha. Yang kedelapan adalah kematian Zainab radhiyallahu anha putri Nabi SAW. Kemudian 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah direbutnya kembali Yerusalem oleh Romawi Bizantium dari tangan Persia Sasan. Yang kedua dimulainya era emas Kekaisaran Romawi Bizantium. Yang ketiga kampanye militer Kaisar Taizong terhadap 7 Timur yang berlangsung hingga tahun 630 Masehi. Dan terakhir adalah dilantiknya Pangeran Tamura sebagai Kaisar Jonmai dari Kekaisaran Jepang. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah selengkapnya. Tentang Perang Mu'tah, terakhir kita sudah membahas tentang tentara Islam yang sudah sampai di medan pertempuran Mu'tah dan mereka sudah mendirikan perkemahan dan sudah mempersiapkan senjata-senjata mereka dan tentu juga sudah mengatur taktik peperangan. Mereka juga sudah berhadapan dengan kaum kafir dari Romawi Bizantium. Dan hari ini kita akan masuk ke bahasan dimulainya perang yang berlangsung dengan hebat. Di buku yang menjadi rujukan kita, yaitu Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawar Khalil, materi ini ada di halaman 489 hingga hingga 493. Karena seluruh tentara Islam sudah serentak bertekad bulat menghadapi lawan yang begitu besar jumlahnya dengan hanya bersenjatakan tauhid dan tawakal. Setelah mereka berhadapan muka dengan pihak lawan, bersiaplah mereka untuk bertempur. Tidak lama kemudian terjadilah pertempuran antara kedua pihak dengan seru dan sengitnya. Setelah berhadapan dan sudah mempersiapkan semua resiko yang akan dihadapi, yang pertama menjadi panglima dan membawa bendera. Di sini tidak diceritakannya bagaimana taktik kaum muslimin yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dalam menyerang musuh. Mereka maju serentak, sekali lagi tidak diceritakan taktiknya, apakah mereka maju pasukan tengahnya yang paling dahulu, atau pasukan sayap kiri, sayap kanan yang lebih dahulu, atau pasukan depannya saja yang lebih dahulu. Di sini tidak diceritakan. Hanya yang pasti kaum muslimin itu memulai pertempuran dengan gagah berani sebagaimana yang dicontohkan oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, beliau menyadari bahwa ajalnya itu tidak lama dan sebagaimana sudah digambarkan atau dinubuahkan, dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa kematiannya adalah di padang Mu'tah. Hal itu membuat Zaid malah tambah semangat gitu, karena ia meyakini bahwa sebentar lagi ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selama ini ia rindukan. Sehingga tidak ada keraguan. Di sini dikatakan ya, tidak ada keraguan seujung rambut pun. Sehingga Zaid betul-betul maju dengan semangat yang penuh karena memang datang ia mencari kematian gitu. Dan sebelum syahid itu datang, ia menyerang musuh
dan membuat musuh bergelimpangan di depannya dengan jumlah yang sangat banyak. Dan itu memberikan inspirasi bagi pasukan. Mereka melihat pemimpin mereka yang bersemangat bukan lagi 100% ya, tetapi 1000%. Karena tidak ada ketakutan sama sekali, sehingga mau sekecil anak panah atau mau sebesar tombak itu sudah tidak ditakuti. Maka karena memang tidak ada ketakutan, selembar setipis apapun itu tidak ada yang menghalangi ketakutan seperti itu, maka bertempurnya itu menjadi all out gitu. Tidak lagi berpikir menang atau kalah, tidak lagi berpikir keselamatan. Maka biasanya kalau sudah bertempur seperti itu, nothing to lose ya. Jadi tidak memikirkan kemenangan, pokoknya berusaha secara maksimal. Itu biasanya hasilnya justru maksimal. Dan itulah yang bukan hanya menakuti musuh, tetapi memberi semangat kepada para pasukan yang dipimpinnya untuk bertempur dengan cara yang sama, dengan semangat yang sama. Maka sudah bisa dipastikan siapapun yang mendekat pasukan Romawi itu pasti sudah dibabat habis. Pasukan Romawi yang pada saat itu meladeni pertama kali yang ada di barisan paling depan gitu, yang paling depan menghadapi kaum muslimin adalah dari pasukan Arab juga. Sementara tentara Bizantiumnya sendiri itu ada di barisan belakang. Di hari itu, hari yang pertama, setelah Zaid bin Harithah membunuh beberapa puluh tentara musuh, ia pun terbunuh sebagai syahid oleh pihak tentara musuh. Bendera Islam yang selalu dibawanya pun terlepaslah dari tangannya dan ia rebah di tengah-tengah tentara musuh yang besar itu. Dan apa yang ia cita-citakan telah ia dapatkan. Sebagaimana amanat dari Rasulullah SAW, ketika Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu gugur wafat di medan perang, atau umat Islam menyebutnya, kita sebagai umat Islam menyebutnya syahid fi sabilillah, maka yang menggantikannya adalah Ja'far bin Abu Thalib, atau kakaknya Ali bin Abi Thalib, atau saudara sepupunya Rasulullah SAW. Maka majulah Ja'far bin Abi Thalib ke tengah-tengah pasukan, kemudian lekas-lekas ia mengambil bendera, simbol bahwa kaum muslimin ini masih tegak berdiri, belum menemui kekalahan. Dan yang dilakukan Ja'far juga tidak jauh dari yang dilakukan oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ia menembus pasukan seperti di sini digambarkan ya, seperti singa yang tengah marah dan mengamuk. Dia memiliki postur tubuhnya seimbang dengan ketangkasan dan keberaniannya. Jadi tidak terlalu besar sebagaimana Abbas, tetapi juga tidak kecil. Posturnya seimbang dan dengan ketangkasannya. Ia melanjutkan komando kepada seluruh pasukannya menyerbu dan membelah barisan tentara musuh. Dengan berkuda, ia terus menyerang, mengayunkan pedangnya, menebas batang leher setiap tentara musuh yang ada di depannya. Teman pecinta sejarah, kita bisa memperkirakan ya atau membayangkanlah apa yang terjadi di dalam pertempuran itu. Dan ini masih di hari pertama mereka bertempur, dan memang pasukan dari pihak musuh itu sudah gugur begitu banyaknya, bukan lagi hitungan puluhan tetapi ratusan. Yang selamat itu hanya pasukan barisan belakang saja yang belum bertemu dengan pasukan muslimin. Mereka kalau tidak mati maka mereka mendapatkan luka, atau kalaupun tidak luka mereka mengalami kelelahan yang sangat-sangat menghadapi serangan dari kaum muslimin ini. Kita sering melihat ya, atau memisalkan lah, bahwa jika ada, misalnya kalau kita misalkan dengan sebuah pertandingan ya, pertandingan apapun itu, apakah bulu tangkis misalnya, atau bola, atau apapun, jika pemainnya itu tidak di bawah tekanan ya, tidak under pressure, dia main dengan lepas, dia tidak memikirkan kemenangan, dia hanya bermain dengan maksimal saja semampu dia, itu biasanya justru bermainnya itu malah lebih terkontrol, lebih beringas, dan lebih
kemungkinan menangnya lebih tinggi gitu, dibandingkan mereka pemain yang dia memiliki tekanan atau kewajiban harus menang, kemudian takut dengan kekalahan, kemudian takut dengan ya mengkhawatirkan segala hal gitu ya, takut dengan musuh dan sebagainya. Ini akan mengurangi kontrol dia dalam pertandingan tersebut. Dan demikianlah yang terjadi di pertempuran Mu'tah. Kaum muslimin itu tidak menginginkan lagi kemenangan karena melihat memang secara realita ini pasukan sangat-sangat besar, di atas kertas mereka pasti dikalahkan. Tetapi kan yang membuat mereka maju itu bukan keyakinan akan kekalahan itu, tetapi keyakinan bahwa mereka itu jika kalah akan menemui syahid, dan jika menang itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang syahid tidak ditolong ya. Kesyahidan itu adalah kemenangan dalam bentuk yang lain gitu. Sehingga ya permainan atau pertarungan mereka itu selain baterainya full gitu ya, tidak habis-habis, mereka berhasil membunuh, terus merangsek maju dan berhasil membunuh bukan hanya tadi ya saya katakan, bukan hanya puluhan orang, tetapi ratusan pasukan. Meskipun para pasukan Islam juga ada yang berguguran, meskipun tidak banyak dan tidak sebanyak yang dialami oleh pasukan musuh, Zaid bin Harithah tetap gugur menemui syahid dengan bukan lagi puluhan luka yang ia dapat, tetapi memang sangat banyak, tidak terhitung, baik luka sabetan pedang, luka panah, atau bahkan tombak yang dilemparkan dari jauh. Intinya Zaid bin Harithah secara sunatullahnya, beliau itu wafat karena luka yang beliau dapatkan sangat-sangat banyak. Lalu bagaimana dengan Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu? Ternyata tidak jauh berbeda. Tubuhnya itu mengalami luka yang sangat banyak hasil dari pertempuran dengan musuh. Hanya saja kalau Ja'far atau Zaid bin Harithah ya radhiyallahu anhum itu terluka, mereka masih bisa bertahan dan lukanya itu berhasil ditangkis gitu, dan malah membunuh orang yang melukainya itu. Sementara kalau musuh yang mereka hadapi, mereka berhasil melukai gitu, menorehkan luka di tubuh dua pahlawan ini, tetapi berakhir dengan kematian karena ditebas atau ditusuk oleh dua pahlawan kita ini. Maka Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu pada akhirnya setelah ia menghabisi puluhan musuh, ia akhirnya dikepung, dan dalam pengepungan itulah pada akhirnya dia menemui kesyahidan. Akhirnya kuda yang dikendarainya itu jatuh tersungkur karena ditikam oleh tentara musuh. Ja'far dengan cepat meloncat menyelamatkan dirinya dari kudanya yang sudah jatuh tersungkur itu, dan meneruskan pertempuran dengan berdiri di atas kakinya sendiri di atas tanah yang berdebu. Setelah pertempuran berjalan beberapa saat, salah seorang tentara musuh dapat memotong tangan kanannya sampai putus. Ini tangan kanan yang dipakai oleh Ja'far untuk memegang senjata. Dan pada akhirnya, sekalipun demikian, bagaikan singa yang terluka, Ja'far meneruskan pertempuran dengan sengitnya. Bendera Islam yang tadinya berada di tangan kanannya dengan cepat dipegang oleh tangan kirinya, dan ia terus maju ke seluruh angkatan perangnya menyerang barisan tentara musuh. Dan bendera itu, teman-teman pecinta sejarah, kan ada tiangnya gitu ya, dan tiangnya itu juga digunakan sebagai senjata. Jadi bukan hanya dengan senjata asli gitu. Ini oleh orang yang hebat gitu ya, tiang bendera pun itu bisa dijadikan senjata. Beberapa saat kemudian, oleh pihak musuh, tangan kiri Ja'far yang memegang bendera Islam dengan kokohnya itu ditebas dengan pedang sampai putus juga. Sekalipun demikian, semangatnya melawan musuh tak kunjung padam. Dengan cepat bendera Islam itu dipeluk,
serta diapitnya dengan dua ujung sikunya yang sudah putus itu, dan ia terus mengomandokkan kepada pasukannya supaya terus menyerbu dan menyerang barisan tentara musuh. Pihak musuh melihat kepahlawanan Ja'far yang begitu gagah berani, tidak mengenal sakit dan sengsara itu. Ja'far yang begitu gagah berani, tidak mengenal sakit dan sengsara. Karenanya, ada di antara tentara musuh yang terus mengintai-ngintai, mencari kesempatan untuk membunuhnya. Kemudian dengan secara mendadak, mereka mempergunakan kesempatan yang ada untuk membunuh Ja'far dengan ganas dan kejam. Karena mereka merasa sangat kesal melihat kepahlawanannya. Mereka dapat menebaskan pedangnya ke atas tubuh Ja'far sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Dengan demikian gugurlah ia sebagai permata dan syahid sebagai pahlawan. Jadi luar biasa ya, Ja'far ini dia sudah terkepung, kemudian dilukai. Kan yang melukai itu bukan 1-2 orang ya. Kalau terkepung itu berarti banyak. Tetapi yang berhasil membuat dia diserang pasti bukan hanya 1-2 orang itu, semua yang mengepungnya pasti menyerangnya. Tetapi meskipun ia sudah diserang bertubi-tubi, bahkan tangannya sudah putus, ia masih tegak berdiri. Benderanya itu masih berdiri, masih kelihatan dari kejauhan bahwa bendera kaum muslimin itu belum terkalahkan, belum jatuh, sehingga dari jauh kelihatan, oh ini bendera kaum muslimin masih ada, kita masih bisa, Ja'far itu masih hidup dan kita masih bertempur. Apalagi Ja'far bersuara dengan lantang ya, memberi komando kepada pasukan kaum muslimin untuk terus menyerang. Ini memberi semangat yang luar biasa kepada pasukan kaum muslimin. Sebaliknya, ini memberi rasa putus asa dari para pasukan Romawi Bizantium. Bayangkan ya, sudah diserang bertubi-tubi dari kanan, kiri, depan, belakang, Ja'far masih tegak berdiri, dan tentu saja ini membuat mereka kesal gitu, membuat ini orang gak mati-mati, ini orang masih tetap bersuara meskipun tangannya saja sudah tidak bisa melawan. Maka ya, dengan rasa kesal itulah pada akhirnya ada orang yang berhasil, ada pasukan lawan yang berhasil membunuh Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ini karena memang baik Zaid maupun Ja'far dan terakhir Panglima yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW itu, meskipun mereka berdiri berjauhan, tapi mereka saling mengamati dan karena tugas ya, kewajiban mereka memperhatikan apakah bendera masih berdiri. Kalau masih berdiri, mereka terus melanjutkan pertempuran sebagai prajurit, tetapi terus memperhatikan barangkali terjatuh, maka mereka harus bersiap dengan segera untuk mengambil bendera itu dan kembali menegakkannya. Apalagi sudah ada kabar dari Rasulullah SAW bahwa ketiga panglima ini akan menemui syahid di medan Mu'tah. Maka demikian juga yang terjadi terhadap Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, di mana ia memperhatikan bendera. Ketika bendera Ja'far sudah kehilangan sudah tidak bersuara, ia langsung melihat ke arah bendera itu meskipun masih berdiri ya, karena masih dipeluk oleh Ja'far. Ia terus langsung merangsek ke pasukan yang mengepung Ja'far, lalu mengambil bendera tersebut dan mengambil alih komando. Setelah bendera Islam ada di tangan Abdullah bin Rawahah, ia dengan gagah perkasa mengomandokkan kepada angkatan perangnya supaya terus bertempur, terus melawan dan terus menyerang tentara musuh. Memang sebelum Ja'far tewas, ia telah menyiapkan diri untuk memimpin dan memberi komando karena teringat amanat dari Rasulullah SAW. Hanya saja ada satu peristiwa yang unik yang dialami oleh kejiwaan atau oleh hati ya seorang Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, di mana pada saat terjadi pertempuran tersebut, ia di dalam hatinya timbul perasaan ragu-ragu dan agak bimbang dalam meneruskan pertempuran. Pada saat itu terpikir olehnya, mana yang lebih baik, apakah ia memimpin pertempuran dengan berkuda ataukah dengan berjalan kaki. Perasaan ragu-ragu dan was-was yang timbul mendadak itu diingatkan dan ditegur, bukan
oleh orang lain, tetapi oleh dirinya sendiri, oleh keimanan, oleh akidah, dan kepercayaannya yang suci. Akhirnya dengan keyakinannya yang bulat, kudanya dinyahkan maju menyerbu pihak musuh. Segala was-was dan ragu-ragu serta kekhawatiran yang mengganggu hatinya seketika itu juga dicemoohkan dan dimusnahkan sendiri sambil bersyair dengan syair yang diciptakannya seketika itu juga, yang diucapkannya di depan orang banyak. Jadi ia bersyair sambil ia bertempur. Ia bersyair di sela-sela dia mengomando pasukan. Ini luar biasa ya Abdullah bin Rawahah ini. Dia ketika ya ini kan berarti ada was-was, ada ragu-ragu, dia mentalnya sedikit turun gitu. Ini gimana nih caranya saya melawan musuh? Apakah saya harus berjalan kaki ataukah saya harus menaiki kuda? Ini bagaimana caranya supaya saya bisa bisa maksimal melawan musuh yang banyak ini gitulah. Tetapi kegalauannya itu tidak dibiarkan lama. Yang pertama, kegalauannya tidak dibiarkan lama. Yang kedua, dia membangkitkan sendiri menangkis kegalauannya bukan dengan nasihat dari orang lain, bukan dari keadaan, tetapi oleh hatinya sendiri. Itu dia mengobati dirinya sendiri dengan cara-cara yang ya dia kenal dirinya sendiri, maka dia tahu bagaimana cara dia membangkitkan kembali semangatnya dan menyingkirkan semua kegalauannya. Dia kenal diri dia bahwa semangat yang berkobar itu timbul atau bisa ditimbulkan dari syair, maka bersyairlah dia. Aqsamtu ya nafs latanzilanna. Aku bersumpah hai diriku, sungguh engkau akan turun. Latanzilanna au latukrihanna. Pasti engkau akan turun menyerbu walaupun engkau membencinya. In ajlaban nas wa syaddurrannah. Jika orang-orang telah menyerbu dan mereka telah mengeraskan suara genderang perang, mali araki takrahinal jannah, maka engkau berpendapat membenci akan syurga. Qad talama qad kunti mutmainnah. Sesungguhnya engkau telah lama dalam keadaan tenang tentram. Hal anti illa nutfah fi syannah. Padahal engkau itu tidak lain setetes air nutfah di dalam sebuah gerabah yang lama. Ini dari bahasa Indonesia saja ya, dari terjemahannya saja kita sudah merasakan dalamnya syair ini ya. Ini bukan yang bergelora, bukan syair yang bergelora, bukan syair yang membahana lah ya, yang riuh gitu, tetapi syair yang menghujam ke dalam hati. Kemudian selanjutnya dia bersyair pula, ya nafsu illa tuqtali namuti. Hai diriku, jika engkau tidak mati dibunuh, engkau pasti akan mati. Hadza himamul mauti qad suliti. Ini telaga kematian telah sampai kepadamu. Wa ma tamannaiti faqad u'titi. Dan apa yang telah engkau cita-citakan itu kini telah diberikan kepadamu jika engkau berbuat. In taf'ali fi'lahuma hudiyati. Seperti perbuatan mereka berdua, maksudnya Zaid dan Ja'far, pastilah engkau terpimpin. Dan dalam riwayat lain ada tambahannya pula, dan jika engkau mundur, sungguh celakalah engkau. Luar biasa ya, ini pengingat kepada dirinya sendiri bahwa dia itu siapa, dia itu cuma nutfah. Dia mau turun atau dia mau di atas kuda atau di tanah dia berdiri dengan kakinya sendiri, tetap saja ia harus turun bertempur dengan cara apapun, mau di atas kuda, mau jalan kaki, lakukanlah pertempuran itu. Ketika orang-orang menyerbu, maka itu adalah engkau berpendapat membenci akan surga. Jadi maksudnya kalau genderang sudah ditabuh oleh musuh, maka
itu adalah jalan menuju surga. Dan pada jalan menuju surga itu, apakah engkau akan benci gitu? Apa engkau akan benci jalan menuju surga itu, meskipun kelihatannya ini lautan musuh, musuh ini seperti lautan manusia yang siap menyerangnya, tetapi itu memang jalan menuju surga. Lalu apakah engkau akan membencinya? Karena yang dibalik musuh itu adalah surga yang menunggu gitu. Dan surga ini adalah surga yang dia nantikan dari dulu, yang dia cita-citakan. Masa sekarang sudah di hadapan dia lari ke belakang gitu. Jadi ini syair yang luar biasa, syair yang bukan hanya menyemangati dirinya sendiri ya, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu secara pribadi, tetapi kepada pasukan sekeliling yang mendengar syair itu. Dan pada masa itu kita sudah, selama kita membahas sirah ya, kita sudah tahu bagaimana efek sebuah syair. Syair ini ketika didengar oleh orang lain itu bisa langsung dihafal dan disebarkan. Semakin banyak orang yang mendengar, semakin banyak orang yang terpengaruh dengan syair itu. Maka luar biasa ini seorang Abdullah bin Rawahah, bahkan untuk mengobati dirinya sendiri pun gitu, untuk menyemangati dirinya sendiri pun dia ngajak-ngajak orang, sehingga orang lain ikut tersemangati. Ini kan sekelas Abdullah bin Rawahah saja sudah merasa, wah ini musuh banyak banget nih, udah merasa galau gitu. Dan ini manusiawi, ini sangat-sangat manusiawi. Apalagi pasukannya pasti 1, 2, 3 ada yang juga yang merasa seperti itu gitu. Di tengah-tengah kecamuk perang itu kan hati terus bergolak ya, dan ada turun naik juga. Maka syair yang dibawakan oleh Abdullah bin Rawahah ini ya tadi bukan hanya mengobati dirinya sendiri, dia syairnya itu juga mengobati para pasukan dan menambah semangat pasukannya. Jadi bukan hanya ini berbeda dengan kita ya, kita kalau sudah turun naiknya susah lagi, tapi sekelas Abdullah bin Rawahah ini sudah turunnya dikit, naiknya malah nambah-nambah, turun 1 naik 10 gitu. Ini sekali bersahabat ya seperti ini. Apalagi ini adalah Abdullah bin Rawahah yang sudah dijanjikan surga, yang oleh Rasulullah SAW juga dipercaya, juga dicintai. Jadi di ujung-ujung kematiannya ia masih bisa mengumpulkan pahala dengan menyemangati orang-orang banyak dengan syairnya. Dan syair ini juga bukan hanya selesai di perang Mu'tah, tetapi setiap orang yang tersemangati dengan syair ini hingga sekarang, hingga kita mungkin ya, ini akan pahalanya terus mengalir kepada Abdullah bin Rawahah. Apalagi sekarang momen setelah Syawal itu biasanya udah Ramadan, itu kan tinggi banget ya keimanan kita, tilawah mudah, segala macam mudah. Ketika Syawal itu kan langsung rasanya degradasi banget gitu, langsung turun banget. Apalagi sudah berkumpul makanan banyak, sudah berkumpul dengan keluarga, kemudian ya terlupakanlah Ramadan itu. Nah ini disemangati ini oleh momennya pas ya, disemangati oleh Abdullah bin Rawahah bahwa keimanan itu, naiknya iman itu adalah sesuatu yang dicita-citakan. Terus kenapa kita harus menghindar gitu? Ayo naik lagi gitu. Maka ya mudah-mudahan turun di seminggu awal ya, pas liburan dan sebagainya gitu, itu bisa naik lagi, dan naiknya bisa lebih tinggi gitu dari turunnya. Kalau naiknya 5 mungkin ya, kalau tadi kan Abdullah bin Rawahah cuma 1 gitu, karena beliau kan levelnya sahabat. Kalau kita mungkin 5 atau 10 ya, minimal naik lagi menjadi melebihi pas Ramadan, atau maksimal bisa sama dengan Ramadan. Kita kembali ya ke sirah nabawiyahnya. Demikianlah ucapan-ucapan Abdullah bin Rawahah terhadap dirinya yang baru saja terganggu perasaan was-was dan ragu. Setelah itu ia maju bertempur sebagaimana 2 sahabat yang sudah mendahului, yaitu Zaid dan Ja'far radhiyallahu anhuma. Dan sebagai komandan pasukan perang, ia terus-menerus memberikan komando kepada seluruh pasukannya supaya terus maju bertempur, mendobrak dan memukul musuh. Jangan tanggung-tanggung dengan bersemboyan menang atau syahid. Sebagaimana terhadap Zaid bin Harisah dan Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma, pasukan musuh ini juga sudah ngeceng tuh siapa yang bawa bendera. Ini nih orang yang harus didahului untuk dibunuh, harus dikepung, karena mereka itu bukan hanya semangatnya gitu ya, tak suaranya, kemudian komandonya itu benar-benar mempengaruhi pasukan yang lain, benar-benar membuat mereka kewalahan, sehingga ketika bendera itu diambil oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, kemudian
ia memimpin pasukan, ia memberikan komando, bersyair dan sebagainya, itu langsung pasukan-pasukan musuh itu mengerubungi Abdullah bin Rawahah dan mengepung kembali, sebagaimana mereka mengepung Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abu Thalib. Sekali lagi saya katakan, bukan hanya oleh 1-2 orang, 3-4 orang, tetapi oleh puluhan orang. Ini bagaimana cara menangkis selama apapun orang yang dikepung itu berhasil menangkis, tapi pada ujungnya mereka akan menemui kekalahan gitu secara pribadi ya. Ia sedang melawan musuh di bagian depan, itu mungkin bagian belakangnya tidak diam gitu. Mereka juga menyerang bagian belakang, sehingga kembali berputar bagian yang sebelumnya menyerang gitu. Mau tidak mau, pada akhirnya suka tidak suka, pada akhirnya Abdullah bin Rawahah pun radhiyallahu anhu menemui syahid. Demikianlah peristiwa yang amat mengharukan bagi pasukan kaum muslimin. 3 pahlawan dari panglima perang kaum muslimin, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum gugur di tengah-tengah pertempuran sesudah masing-masing memimpin angkatan perang yang jumlahnya sedikit, tetapi selalu dapat membawa korban yang tidak sedikit di pihak musuh. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, teman pecinta sejarah, dengan para pahlawan kita ini, para pasukan impian ini? Apa yang terjadi dengan mereka? Karena kita sudah tahu pada akhirnya ya, Padang Mu'tah itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Sementara ini tiga panglima sudah gugur. Lalu apa yang terjadi? Kok bisa dari di titik nadir gitu ya? Bagaimana caranya kaum muslimin itu bisa meraih kemenangan? Apa yang terjadi? Bagaimana jalan ceritanya? Insya Allah akan kita bahas di video mendatang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini ya. Tadi sudah dibahas bagaimana Abdullah bin Rawahah, hikmah yang kita ambil dari perjuangan Abdullah bin Rawahah. Juga ini yang saya garis bawahi sangat-sangat tebal adalah bagaimana ketaatan para sahabat pasukan dalam mentaati para pemimpin mereka. Ini ya jauh panggang dari api ya, jauh apa yang mereka lakukan dengan yang kita lakukan sekarang. Rasanya ketika pergantian pemimpin itu tidak pernah mulus, rasanya kita lakukan ya. Siapapun yang memimpin kita, baik ini bukan hanya pemimpin kenegaraan, tapi pemimpin yang kecil-kecil saja lah. Biasanya kita soroti adalah hal yang negatifnya atau membandingkan dengan pemimpin sebelumnya gitu ya. Tetapi di kejadian Mu'tah ini tidak ada ceritanya para pasukan yang tidak percaya kepada pemimpinnya gitu. Siapapun pemimpinnya, apakah Zaid, apakah Ja'far, apakah Abdullah bin Rawahah, mereka tidak pernah komplain. Abdullah bin Rawahah kok malah bersyair kayak gitu. Kamu tidak semangat ya, berbeda dengan 2 pahlawan sebelumnya gitu. Nggak ada yang komplain seperti itu. Dan ini hikmahnya mungkin karena mereka terus bergerak ya, mereka terus bekerja, mereka terus berperang gitu, sehingga tidak sempat hati mereka itu untuk kosong sehingga berprasangka segala sesuatu gitu ya, berprasangka terhadap para pemimpin mereka gitu, karena hati mereka sudah sibuk nih, sudah sibuk dengan diri sendiri, sudah sibuk dengan di hadapan mereka. Maka ini hikmah terbaik untuk kita ya. Berarti ini hikmah buat kita supaya terus bergerak. Kalau tangan kita bergerak, kaki kita bergerak, mulut kita itu udah nggak ada kesempatan buat ngomong. Kalaupun ada di dalam hati itu tidak akan diutarakan, sehingga pekerjaan yang dilakukan itu cepat selesai. Mudah-mudahan teman pecinta sejarah, hikmah ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tutup dengan doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan menyampaikan kita di Ramadan tahun depan dengan semangat dan keimanan yang lebih bertambah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.